Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang menjelaskan mengenai fluidastatis yang beranggotakan Rizka Amelia, Rizky Novelina, dan saya sendiri, Teti Nurhayati. Di sini kami akan melakukan praktikum percobaan mengenai hukum Archimedes. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu hukum Archimedes. Oke teman-teman, coba deh bandingkan. Saat berada di dalam air, kita bisa lebih mudah mengangkat beban yang berat loh dibandingkan dengan saat kita berada di darat. Contohnya seperti kita sedang berenang di dalam kolam. Rasanya menggendong teman jadi terasa lebih mudah daripada saat kita menggendongnya di darat. Kok bisa gitu ya? Nah, jadi hal ini bisa terjadi ketika saat berada di dalam air, kita jadi bisa mengangkat beban dengan lebih mudah akibat adanya gaya angkat pada benda di dalam fluida atau yang bisa disebut dengan gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes inilah yang seolah-olah membuat beban terasa lebih ringan dan kita seolah menjadi lebih kuat. Oke, selanjutnya ada mengenai bunyi hukum Archimedes. Bunyinya yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi, hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Oke, selanjutnya ada rumus gaya Archimedes. Nah, untuk rumusnya, FA sama dengan Rho dikali G kali V. Untuk keterangannya, FA sama dengan gaya Archimedes, Rho artinya massa jenis fluida, dan G gravitasi bumi, dan V artinya adalah volume. Nah, tiga keadaan benda saat berada di dalam fluida ini, yang pertama ada benda tenggelam, yang kedua ada benda melayang, dan yang ketiga ada benda terapung. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai tiga keadaan benda saat berada di dalam fluida ini, kita simak mengenai praktikum selanjutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kali ini kita akan masuk kepada praktek percobaan hukum Archimedes. Nah, untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 3 buah cangkir plastik. Usahakan yang bening agar kita bisa melihat perubahan-perubahannya. Yang kedua, ada 3 butir telur ayam. Yang ketiga, ada garam dan juga sendok. Dan yang terakhir, kita siapkan juga air. Kita akan mulai percobaannya. Pertama, kita akan isi 3 gelas plastik ini dengan 3/4 air. Masing-masing 3/4 air. Jika sudah, pada gelas pertama kita akan masukkan langsung telurnya ke dalam air. Dan lihat apa yang terjadi. Yang terjadi pada gelas pertama, telurnya tenggelam. Nah, pada gelas kedua kita akan tambahkan 1,5 sampai 2 sendok garam ke dalam airnya. Kita masukkan 1 sampai 2 sendok. Kemudian kita aduk. Kita aduk agar garamnya larut dengan air. Kemudian jika sudah, kita masukkan telur kedua.
garam ke dalam gelas kedua sampai telurnya mengembang. Kita lihat apa yang terjadi pada gelas kedua, telur mengembang. Dan pada gelas ketiga kita akan tambahkan garam dengan porsi yang lebih banyak dibanding yang kita beri di gelas kedua. Aduk hingga larut, kemudian kita akan masukkan telur ketiga. Dan lihat apa yang terjadi pada gelas ketiga, telur terapung. Mengapa bisa terjadi demikian? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kita lakukan tadi. Mengapa sih telur dapat tenggelam dalam air? Karena massa jenis telur lebih besar daripada air. Kemudian, kenapa telur dapat melayang pada air yang diberi sedikit garam? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Kemudian, mengapa sih telur itu dapat mengapung pada air yang diberi garam lebih banyak? Karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Nah, garam di sini itu memiliki fungsi untuk memperbesar massa jenis air, sehingga semakin banyak garam yang diberikan ke dalam air, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.